Selamat pagi adik-adik. Terima kasih atas kesetiaannya. Hari ini kita bertemu lagi di dalam kebaktian online Bina Warga hari Minggu tanggal 27 April 2025. Kita bersyukur karena kita bisa bertemu setelah kita merayakan apa adik-adik? Iya, merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa sekali ya adik-adik. Tuhan sudah mengorbankan diri, mati di kayu salib untuk kita, untuk menebus dosa kita supaya kita diselamatkan. Ayo adik-adik, kita mau rayakan kemenangan kita di dalam Tuhan Yesus dengan pujian ini. Mari kita bawa ibadah kita di dalam doa. Bapa yang Maha Baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan di pagi ini untuk bersama-sama kami beribadah. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan Tuhan di kayu salib, atas kasih Tuhan yang luar biasa untuk kami diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan untuk adik-adik yang boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah online ini. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Tuhan menolong, memberkati supaya kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus tidak hanya mengorbankan diri di kayu salib, kemudian mati dikubur, dan kemudian melawan maut. Tapi Tuhan Yesus juga bangkit. Tuhan Yesus hidup dan naik ke surga untuk kita bisa diselamatkan. Dan Tuhan membuktikan kebangkitannya dengan kubur yang kosong, mayat Tuhan Yesus yang sudah tidak ada. Dan satu lagi adik-adik, di dalam Lukas 24 ayat 34 dikatakan, sesungguhnya Yesus telah bangkit dan menampakkan diri kepada Simon. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya membuktikan dengan kubur yang kosong, tapi juga Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan kita boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita ya adik-adik. Yuk kita mau pujikan sebab Dia hidup. Bangkit berdiri semua, kita memuji sama-sama. Nah, Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ya adik-adik, sebab Tuhan kita hidup, Tuhan kita bangkit, maka kita beroleh hari esok yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Mari adik-adik, kita saat ini akan mengundang Tuhan Yesus untuk kita diberkati, untuk menerima firman, supaya firman itu ada di dalam hati kita dan kita boleh melakukannya dalam hidup kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
adik-adik sekolah minggu di Bina Warga. Apa kabarnya? Selamat Paskah. Masih belum terlambat ya adik-adik. Kakak juga mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Pita merah, kamu ucapkan selamat Paskah dong. Halo adik-adik di Bina Warga. Hai, selamat hari Minggu. Selamat Paskah juga ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan, yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur karena kami telah merayakan Paskah ya Tuhan, di mana Engkau telah bangkit dari maut, maju untuk menuju kemenangan, menuju kepada Bapamu di surga ya Tuhan. Di 2000 tahun yang lalu kami bersyukur Engkau telah mengalahkan maut, sehingga kami boleh memiliki masa depan yang lebih berpengharapan di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Roh Kudus-Mu menerangi hati kami. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu tuh kan kita sudah merayakan Paskah. Nah coba kakak mau tanya nih sama si Pita Merah. Halo Pita Merah, sini dulu. Iya kak, ada apa? Nah Paskah itu kita sedang merayakan apa ya? Paskah itu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur. Ya betul, Tuhan Yesus bangkit dari kubur, dan kuburnya menjadi Kosong kak, kuburnya kak kosong. betul. Nah terus dari mana dong kita bisa yakin dan bisa tahu kalau Tuhan Yesus betul-betul bangkit dari kubur? Nah, sekarang kita mau belajar dari kisah Tuhan Yesus yang menampakkan dirinya di dalam perjalanan ke Emmaus kepada kedua orang murid. Oh bagus, kalau gitu kita dengarkan ya ceritanya. Ayo adik-adik kita dengarkan ceritanya. Nah adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini itu terambil dari Lukas 24 ayat yang 18 sampai ke 35. Dengan tema kita mau belajar dari Tuhan Yesus menampakkan diri di perjalanan ke Emmaus kepada kedua orang muridnya yang juga di dalam perjalanan. Yuk kita dengar ceritanya yuk. Nah adik-adik, kan waktu minggu kemarin tuh kita mendengarkan kisah di mana ada 3 orang wanita yang mau merempah-rempahi jenazah atau mayatnya Tuhan Yesus yang di dalam kubur. Pagi-pagi sekali setelah Tuhan Yesus dikuburkan. Nah saat itu kan kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur. Nah pas saat itu kan lalu apa Pita Merah? Lalu yang ketiga wanita tersebut menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya itu cerita Paskahnya. Setelah Tuhan Yesus diberitakan kepada semua murid bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, akhirnya ada 2 orang murid yang berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Nah apa sih yang terjadi di dalam perjalanan tersebut? Kita dengar cerita berikutnya. Bagaimana Pita Merah? Apa yang terjadi di dalam perjalanan tersebut? Ketika murid yang 2 tersebut di dalam perjalanan menuju Emmaus, tiba-tiba Tuhan Yesus mengikuti mereka lalu berbincang-bincang dengan kedua orang tersebut. Apa kata Tuhan Yesus dengan kedua orang tersebut? Maksudnya apa perbincangan mereka begitu? Pita Merah. Jadi ketika kedua orang tersebut asik berbicara bagaimana berita kebangkitan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus bertanya, "Hai, apa yang sedang kalian membicarakan?" Lalu yang satu menjawab, "Apakah kamu satu-satunya orang asing di sini yang tidak tahu tentang kabar yang heboh dan masyhur itu?" Seperti itu kata.
Oh begitu, mereka lagi bicarakan tentang kebangkitan Yesus. Iya, betul. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya, Pita Merah? Lalu yang lainnya menjawab, iya, apa hanya kamu saja satu-satunya orang asing di sini yang tidak tahu cerita bahwasanya Yesus telah bangkit dan tidak tahu di mana jenazahnya, kuburnya kosong. Begitu. Nah, akhirnya setelah mereka berbicara-bicara begitu, bagaimana selanjutnya, Pita Merah? Lalu Tuhan Yesus sudah tanya-tanya sambil jalan, berbincang-bincang. Tapi kedua orang tersebut tidak menyadari bahwasanya mereka sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Wah, kok bisa begitu, Pita Merah? Iya, makanya ada kalimat. Oh, gimana ya? Gimana Kak Eta? Lupa aku kalimatnya. Wah, kita lihat yuk gimana kalimat Tuhan Yesus menanggapi kedua orang itu yang asik ngomong aja, tapi tidak tahu bahwasanya mereka sedang berbicara dengan siapa, Pita Merah? Dengan Tuhan Yesus. Nah, sebentar kita simak berikutnya ya. Nah, kan waktu itu mereka bilang Tuhan Yesus sudah bangkit, ceritanya di sini sedang tersiar. Dan semua teman-teman kami pun pergi ke kubur dan menemukan kubur itu kosong. Itu pun kamu tidak tahu. Lalu Tuhan Yesus menegur kepada kedua orang tersebut. Betapa lambannya dan bodohnya hati kalian. Tidak tahu apa rencana Tuhan atas Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Seperti itu, Kak. Tuhan Yesus bilang bodoh kepada kedua orang tadi karena memang kan sudah tertulis di Alkitab bahwa juru selamat harus menderita untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Seperti itu, Kak. Oh begitu. Lalu setelah Tuhan Yesus berbicara dengan mereka, apa yang terjadi kemudian, Pita Merah? Yang terjadi kemudian adalah, sebentar, aku ingat-ingat dulu. Kita tunggu ya, kita lagi ingat-ingat dulu. Oh iya, ketika itu mereka tiba di sebuah kampung. Lalu ketika itu kedua orang tersebut bilang, tinggallah bersama kami dulu di sini. Nanti kami sediakan makanan. Akhirnya mereka bercerita, lalu menyiapkan makanan, lalu mengucap syukur atas makanan tersebut. Dan ketika mereka makan, baru mereka terbuka matanya. Akhirnya mereka menyadari bahwa yang mereka ajak bicara adalah Yesus. Tetapi Yesus sudah pergi dari situ. Oh seperti itu ya. Wah, hebat ceritanya. Lalu yang terjadi berikutnya bagaimana, Pita Merah? Ketika mereka sudah menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus, tetapi Yesus tiba-tiba lenyap, cuman di hati mereka berkobar-kobar, Kak. Mereka, wah, sungguh betul. Mereka langsung menyadari bahwa memang betul Yesus telah bangkit. Akhirnya mereka memberitakan kepada semua orang, betul loh bahwa Yesus sudah bangkit. Itu bukan cerita bohong, itu bukan gosip, bukan hoak, tapi betul. Seperti itu, Kak. Ya betul adik-adik, seperti itu ceritanya. Nah, kita mau belajar apa ya dari sini, Pita Merah? Yang mau kita pelajari bahwasanya kita sebagai anak Tuhan, anak sekolah minggu, harus memberitakan bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Bagaimana caranya kita bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, Pita Merah? Kita minta pertolongan Roh Kudus supaya ketika kita di sekolah, ketika kita di gereja sekolah minggu, dan di rumah,
kita jadi anak yang baik. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi. Nah, kita harus mengasihi, Kak. Iya benar adik-adik. Buktinya Tuhan Yesus sudah bangkit 2000 tahun yang lalu ya adik-adik ya. Buktinya Tuhan Yesus sudah ada di hati kita. Tuhan Yesus bangkit di hati kita. Tuhan Yesus hidup di hati kita. Apa? Ya kita menjadi anak seperti yang dikehendaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih perintah kepada kita mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Contohnya apa pita merah kalau kita mengasihi sesama manusia supaya orang tahu kalau Tuhan Yesus memang sudah bangkit. Ya, jadi anak yang menurut kepada mama dan papa. Tidak boleh melawan. Kalau disuruh belajar, harus belajar. Jangan iya, nanti dulu. Nggak boleh, tidak boleh begitu, Kak. Benar adik-adik, kalau kita memang anak Tuhan, kita sudah yakin percaya Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup di hati kita. Kita sayang sama mama, sayang sama papa, sayang sama kakak, sayang sama adik, sayang sama teman-teman, sayang sama guru sekolah minggu, kakek, nenek, om, tante, dan semua orang yang ada teman-teman kita di sekolah. Caranya gimana? Kalau sama mama papa harus ya tuh Kak bener tuh, yang baju orange. Yang baju orange kan kakak. Emang yang baju biru. Aduh, salah saya. Gimana sih pita merah orang kakak yang baju orange malah kakak yang bener kan kakak yang ngomong. Iya maksud aku itu tuh yang baju biru tuh, yang birunya garis-garis, ada bunga-bunga. Oh, apa sih dia bilang? Harus menurut sama mama papa, tidak boleh melawan, harus sayang, jangan galak sama mamanya, papanya, begitu Kak. Iya bener kata pita merah ya adik-adik. Nah kalau yang masih TK batita bagaimana? Jangan marah-marah sama mbaknya, disuruh begitu. Kalau yang sudah SD dan sampai dengan remaja yang sudah sekolah, bagaimana? Di sekolah, jadi anak baik, menurut pada guru, menghormati guru, sayang teman, jangan berantem, jangan mau dibully, dan jangan mau membuli. Apa sih bully-bully kamu nih? Itu loh Kak, kalau mau dikerjain, mengerjain orang, jangan. Harus baik-baik di sekolah, rajin belajar, jangan main HP melulu. Oh begitu ya pita merah. Iya Kak. Jadi memangnya kalau kita sudah menunjukkan sikap yang seperti itu, terus berarti itu sudah membuktikan Tuhan Yesus bangkit, seperti itu pita merah. Iya, kan ceritanya Tuhan Yesus tuh kita memperingati Kak 2000 tahun yang lalu. Tapi sekarang Tuhan Yesus bangkit di hati nih, di hati. Kalau aku hatinya di sini, kalau kita matinya di sini. Tuhan Yesus ada di hati, kita sukacita, kita hidup berpengharapan, tidak malas, rajin belajar, dan sayang mama papa, menurut, tidak melawan. Oh iya benar pita merah ya adik-adik ya. Tuh yang baju garis-garis tuh juga bilang dia menurut sama mama papanya. Wah anak-anak di Bina Warga pinter-pinter, baik-baik, hebat. Lalu pada saat cerita tersebut Tuhan Yesus kan diajak untuk tinggal bersama dulu ya murid-muridnya ya pita merah ya. Iya Kak, karena sebenarnya di hati mereka juga mereka sudah merasakan ada sukacita yang berkobar-kobar, sehingga Tuhan Yesus diajak tinggal dulu bersama mereka supaya memang mereka akhirnya melihat bahwa itu betul-betul Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang menampakkan diri. Betul. Nah kita mau baca ayat hafalan nih pita merah. Yuk pita merah yang bacakan. Baik Kak.
ayat hafalan kita dari Lukas 24 ayat 29a. bagaimana bunyinya pita merah? Tinggallah bersama-sama dengan kami. Nah, ayat hafalannya seperti itu adik-adik. Lukas 24 ayat 29a. Bagaimana tadi bunyinya? Tinggallah bersama-sama kami. Oke adik-adik ya. Kenapa pita merah si kedua murid tadi pengen Tuhan Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka? Karena Tuhan Yesus pasti memberikan rasa sukacita, damai, kasih. Seperti itu Kak. Sehingga kalau Tuhan Yesus tinggal bersama dengan kita di hati kita ini, di hatiku di sini, ini hati kakak dan adik-adik, pasti kita rasakan sukacita. Orang-orang di sekitar kita pun merasakan damai, sukacita, dan kasih mengasihi. Betul ya adik-adik, pita merah pinter banget nih. Rajin sekolah minggu ya dulu pita merah. Iya Kak, aku setiap hari Minggu. Kalau zaman dulu harus hadir. Karena sekarang ada internet, bisa lewat online. Bisa lihat YouTube maksudnya ya pita merah ya. Iya Kak. Oke lah kalau begitu adik-adik, ceritanya sudah selesai. Kita mau tutup dalam doa. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas pengorbanan-Mu di salib ya Tuhan. Kau merendahkan diri-Mu, bahkan memberikan nyawa-Mu karena kasih-Mu kepada kami semua manusia, sehingga kami yang percaya kepadamu boleh mendapatkan pengampunan dan penghapusan dosa, sehingga kami boleh hidup yang kekal di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami sangat bersyukur atas kebangkitan-Mu yang kami rayakan dalam Hari Raya Paskah Tuhan, membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang telah mengalahkan maut, sehingga kami boleh memiliki kehidupan dengan pengharapan yang pasti dan masa depan yang pasti di dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kami di dalam hari-hari kami ke depan, hati adik-adik, kakak-kakak sekolah minggu, para mama, para orang tua, boleh Tuhan berkati di dalam damai sejahtera dan kasih sukacita dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Sehingga kami pun di dalam kami beraktivitas di lingkungan kami masing-masing, di gereja kami dimanapun kami berada, banyak orang yang boleh merasakan kasih-Mu dalam melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami selalu, jagai, sertai dan lindungi kami selalu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, Kak Eta dan Pita Merah mau pamit ya adik-adik ya. Ayo Pita Merah kita pamit dulu. Adik-adik, aku pamit dulu ya. Kita nanti ketemu lagi kapan-kapan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Alah, sampai jumpa lagi dah. Sampai jumpa dah. Oke adik-adik, kakak juga pamit mundur. Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman. Tuhan menampakkan diri, memperlihatkan diri kepada murid-muridnya sebagai bukti bahwa dia hidup. Tidak hanya bukti bahwa dia hidup, tapi juga dia menolong, dia menjadi sahabat, dia menjadi juru selamat kita. Adik-adik, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan terbaik buat Tuhan. Yuk, siapkan persembahannya, bisa dimasukkan ke dalam amplop, kemudian bisa dititipkan ke mama papa yang akan beribadah di gereja, atau adik-adik bisa simpan untuk minggu depan dibawa pada saat ibadah onsite. Mari adik-adik kita mau mempersembahkan persembahan kita.
Adik-adik, mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa dan juga kita akan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Allah kami yang hidup, yang sudah menyerahkan diri untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Anak-anak-Mu saat ini datang Tuhan untuk menyerahkan persembahan kami, kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi dupa yang harum, supaya anak-anak-Mu boleh senantiasa hidup di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah kasih Tuhan melalui Papa dan Mama, melalui pekerjaan mereka, melalui pemeliharaan Tuhan atas kesehatan Papa Mama, juga saudara-saudara yang boleh mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu di gereja maupun kakak-kakak bina warga yang boleh melayani kami, sehingga kami boleh beribadah dengan sukacita. Berkati pelayanan mereka Tuhan, berkati kehidupan mereka, boleh menjadi rekan sekerja Allah yang luar biasa. Tuhan boleh sempurnakan di dalam pelayanan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan memelihara, Tuhan terus memberkati supaya bangsa kami boleh semakin hari boleh semakin maju, semakin baik dengan segala kondisi yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan punya masa depan yang terbaik untuk bangsa negara kami. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang lemah tubuh, yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kiranya jamah dengan kuasa tangan Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan doa syafaat kami di dalam anugerah kasih Tuhan. Haleluya, amin. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu.
tidak pernah sendiri. Tuhan sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan juga akan selalu hadir dan menampakkan diri di dalam hidup kita. Di dalam kasih-Nya kita boleh rasakan. Dan Tuhan menjadi sahabat dan Tuhan yang luar biasa untuk hidup kita. Terima kasih adik-adik buat perhatiannya. Kita sudah akhiri ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.